Om Swastiastu. Om Awigena-mastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Anubadrah Kartawiyantu Viswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah dan juru. Sani hormatin tiang Ketua Bima Sindu Republik Indonesia serta jajarannya. Sani hormatin tiang Bapak Ibu Dewan Juri Arjuna Digital 4 tahun 2021. Sane tresna asin titiang semeton Hindu sareng sami di seluruh dunia. Saudara-saudari titiang peserta lomba Dharma Wacana Arjuna Digital 4 yang sama berbahagia. Angayu bahagia titiang haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, di mana pada hari ini beliau masih melimpahkan kita asung kertawaranugrahanya, sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan dharma kehidupan. Puja suksema juga tiang haturkan kehadapan para maharsi yang telah menerima wahyu dari Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga dapat menyusun ajaran-ajaran kitab suci Weda yang saat ini kita dapat pelajari. Umat sedharma yang berbahagia, sedurung titiang ngaturang Dharma Wacana, izinkan titiang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aing nggih, nama titiang Putu Agus Welianto. Titiang berasal dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Desa Adat Tridana Mulia. Umat sedharma yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan titiang menyampaikan sepatah dua patah kata pesan Dharma yang bertema aplikasi Karma Yoga dalam kehidupan disrupsi. Umat sedharma yang berbahagia, zaman yang terus semakin berkembang, daya saing serta rasa tanggung jawab jauh lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Pada era inilah yang disebut dengan era disrupsi. Mungkin umat sedharma sudah tahu apa itu disrupsi, atau ada yang belum tahu apa itu disrupsi. Iya, disrupsi. Disrupsi yaitu tindakan atau proses mengganggu sesuatu sehingga terjadi perubahan-perubahan di berbagai sektor yang diakibatkan oleh digitalisasi yang sering disebut dengan IFT, Internet for Everything, Internet untuk segalanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi tercabut dari akarnya sehingga terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dan fundamental. Ini sangat relevan umat sedharma yang berbahagia sesuai ajaran sastra Weda mengenai perkembangan zaman yang disebut dengan Catur Weda, di mana pada saat ini kita berada pada zaman Kali Yuga. Indangan Bhagavanta Purana Mandala 12 Sukta 3 Mantram 25 mengatakan bahwa pada dasarnya pada zaman Kali Yuga manusia tak menentu. Manusia berkelahi satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Manusia semakin jahat, manusia semakin rakus, manusia semakin iri hati. Manusia hanya mementingkan nafsu material, nafsu duniawinya saja. Hal-hal seperti inilah yang paling banyak yang jumpai dalam kehidupan bermasyarakat umat sedharma yang berbahagia. Rasa iri hati yang selalu dibangga-banggakan. Yang ambil salah satu contoh yaitu mara kuranan pisaga pesu melali, membaju jegeg, mepayah jegeg, nganggo enci, borang ngedengan kejegegan ngajak kuranan pisaga len. Mara pisaga ngidang beli kompor, iraga ane panas. Mara pisaga ngidang beli motor, iraga ane uyut, kemumai ortoang pisaga ane tidong-tidong. Hal-hal seperti itulah yang harusnya kita jauhkan dalam kehidupan bermasyarakat umat sedharma yang berbahagia, sehingga terjadi kerukunan yang harmonis umat sedharma yang berbahagia. Dia ngambil sedikit cerita. Di sebuah desa tinggal dua orang tabib yang sangat sakti mengobati berbagai macam penyakit, yang bernama Tabib Li dan Tabib Han. Kedua tabib ini memiliki kekuatan yang sama, namun memiliki sifat yang sangat berbeda. Tabib Li memiliki sifat yang sangat rendah hati, sedangkan Tabib Han memiliki sifat yang sangat tamak akan harta. Oleh karena itu, semua penduduk sangat menyukai Tabib Li. Melihat kesuksesan Tabib Li, timbul niat jahat pada Tabib Han
untuk menyingkirkannya dari kehidupan bermasyarakat. Tabib Han pun menghadap sang baginda raja, melaporkan bahwa Tabib Li memiliki satu pil yang bisa membuat manusia menjadi kekal abadi, atau pil umur panjang namanya, kata Tabib Han. Sang baginda raja pun tertarik akan hal itu, segera memanggil Tabib Li untuk menghadapnya. Tibalah Tabib Li di kerajaan dan menghadap sang baginda raja. Tanpa basa-basi, sang baginda raja pun langsung menanyakan pil itu. "Mana pil pesananku, Tabib Li? Cepat berikan kepadaku agar aku bisa segera meminumnya," ujar sang baginda raja. "Mohon ampun sang baginda raja. Pil ini akan berkhasiat apabila engkau memenuhi syarat yang telah ditetapkan, yaitu berpuasa selama 40 hari 40 malam, ujar Tabib Li. "Syarat yang sangat aneh," kata sang baginda raja. "Tapi baiklah, akan aku lakukan." Pada hari itu, sang baginda raja pun langsung berpuasa. Memasuki hari kedua, hari ketiga, dan hari seterusnya, sang baginda raja pun mulai keresahan karena menahan rasa laparnya. Ia tidak dapat tidur dengan nyenyak. Ia tidak dapat bekerja dengan konsentrasi karena rasa haus dan lapar yang dideritanya. Pada malam hari, timbul di pikiran sang baginda raja, apa enaknya mendapatkan pil itu? Mungkin sebelum aku mendapatkan pil itu, aku sudah mati karena menahan rasa lapar dan rasa hausku. Betapa bodohnya aku memerintahkan permintaan yang sangat aneh itu. Mana ada manusia yang kekal abadi di dunia ini? Semua manusia pasti akan meninggal dan meninggalkan badan kasarnya, kembali kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dan betapa bodohnya aku menerima laporan yang tidak pasti ini. Baginda raja pun tersadar bahwa ia telah dibohongi oleh Tabib Han. Tanpa basa-basi, sang baginda raja langsung memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Tabib Han dan dijebloskan ke dalam penjara. Pesan dari cerita tersebut, kita diajarkan untuk selalu bersyukur apa yang kita miliki pada saat ini. Karena rasa iri hati hanya akan menjatuhkanmu pada jurang kehancuran. Dan selalulah dekatkan diri ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, agar kita dapat selalu mengaplikasikan ajaran-ajaran dharma kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Arjuna berperang di Baratayuda, ia meletakkan busur panahnya ketika akan membunuh sang kakek Bhisma dan Guru Drona. Pada saat itu, Basudewa Krishna pun datang dengan petuan-petuan sucinya. Ia membangkitkan kembali jiwa-jiwa Arjuna. Dari pernyataan tersebut, kita diajarkan untuk selalu menghormati satu sama lain, terutama orang yang lebih tua dibandingkan kita dan guru kita. Tetapi untuk meningkatkan kembali keadilan, ajaran dharma kebaikan, kita harus rela mengorbankan penghalang tersebut. Dalam Bhagavad Gita, kita diajarkan tentang karma yoga. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak. Salah satu sloka, Adhyaya 3, sloka 8 yang berbunyi, "Nyatam kuru karma tuam, karma jayo ya karmana, sari raya trapicate, naprasidya akarmana." Yang artinya, lakukanlah tugas dan kewajibanmu yang telah ditetapkan. Karena melakukan hal demikian lebih baik daripada tidak bekerja sama sekali. Seseorang tidak dapat merawat badan jasmaninya tanpa bekerja. Maksud dari sloka tersebut, kita ditugaskan untuk selalu berkarma sesuai dengan kewajiban kita yang telah ditetapkan, sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita, umat sedharma yang berbahagia. Ketika kita dalam fase brahmacari, fase mencari ilmu pengetahuan, lakukanlah tugas dan kewajibanmu, mencari ilmu pengetahuan. Ada dua pengetahuan yang harus kita cari, umat sedharma yang berbahagia, yaitu aparawidya, pengetahuan tentang duniawi, dan parawidya, pengetahuan tentang rohani. Nah, bagaimana dengan kondisi yang saat ini? Teknologi semakin berkembang, kita dikuasai oleh teknologi, gadget, handphone, dan lain-lainnya semakin berkembang. Bahkan satu hari pun kita tidak dapat lepas dari teknologi. Loh, kok satu hari? Bahkan kita odalan Purnamotilem ke pura, kita sudah duduk bersila dan bersimpuh di jeruan Mandalepura. Kita masih sibuk dengan teknologi kita. Kita masih sibuk dengan sosial media kita, membuka FB, WA, dan lain-lainnya. Padahal tujuan kita duduk dan bersila di sana untuk mempersiapkan sarana dan prasarana persembahyangan dan mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, mendengarkan apa yang disampaikan para tokoh-tokoh di depan, dan kita jadikan pengetahuan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
ketika kita masuk ke jenjang yang berikutnya, yaitu grahasta, di mana kita masa berumah tangga. Dalam Niti Sastra jelas dijelaskan, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Kewajiban suami yaitu mencari rezeki untuk membina keluarganya, sedangkan kewajiban istri melayani suaminya dengan baik. Itu sudah kita lakukan, umat sedharma yang berbahagia. Tetapi ada satu hal penting yang dilupakan kedua orang tua kita, yaitu untuk selalu membina keturunannya agar menjadi anak-anak yang seputra, anak-anak yang berguna bagi bangsa dan generasi, anak-anak yang berguna bagi generasi selanjutnya. Bukankah demikian, umat sedharma yang berbahagia? Iya, demikian. Tetapi kita tidak melakukan hal itu. Jangan biarkan anak-anak kita yang baru berumur beberapa tahun dikuasai oleh teknologi. Banyak sekali dalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak yang baru berumur 2 tahun sudah bisa menggunakan handphone, sudah bisa scroll-scroll TikTok, dan lain-lainnya, umat sedharma yang berbahagia. Kuncinya yaitu tanamkan dalam diri kita bahwa kita melakukannya untuk persembahan ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, sehingga kita dapat lebih dekat ke hadapannya. Ketika kita masuk ke jenjang berikutnya, yaitu wanaprastha, di mana yang berumah tangga melepaskan ikatan duniawinya, yang berumur 60-70 tahun ke atas. Kalau PNS sudah pensiun, umat sedharma yang berbahagia, kita dituntut untuk selalu mempelajari ajaran-ajaran kitab suci, mempelajari ajaran-ajaran Weda. Masuklah kita ke jenjang yang berikutnya, yaitu biksuka, di mana jenjang ini adalah jenjang yang terakhir, yaitu kita memasrahkan diri secara total ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, sehingga kita dapat mencapai moksatam jakaditam yaca ididharma, dan selalu dekat ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Umat sedharma yang berbahagia, dapat disimpulkan dari era disrupsi ini, era yang penuh dengan kesemrawutan ini, lakukanlah tugas dan kewajibanmu yang telah ditetapkan, dan lakukanlah ini untuk persembahan ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, sehingga kita dapat mencapai moksatam jakaditam yaca ididharma. Kita dapat menyatu dengan beliau, Sang Maha Tunggal. Umat sedharma yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini mungkin hanya sekian yang dapat yang sampaikan. Ingat, ada jenana dan ada wijenana. Jenana yaitu pengetahuan, dan wijenana yaitu pengetahuan yang diinsapi. Tiang harapkan dharma wacana yang tiang bawakan pada kesempatan ini tidak hanya kita ketahui, tetapi mari kita insapi sama-sama dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat sedharma yang berbahagia, tiang aturan puja suksema banget atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada tiang. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tiang tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Salam toleransi.